Badara Wuhi diceritakan sebagai makhluk halus penunggu desa penari. Dia bersama dengan 4 murid lain melarikan diri ketika sang guru ditaklukkan oleh Empu Barada. Ada juga sebuah pelataran yang digunakan oleh Ratna Nareh dan penduduk desa untuk memuja dewa dan arwah leluhur dengan tarian desa yang baru dibangun tersebut. Pemimpin desa tersebut dan 2 anak buahnya berusaha melakukan perbuatan yang tidak senonoh. Nahas, ketika mereka bertiga kemudian terpental dan mati karena kesaktian yang dimiliki oleh Ratna Nareh. Halo teman-temannya Furi, kali ini kita bertemu lagi di YouTube channel Furi Harun dan kita akan membahas tentang film yang lagi viral banget yaitu KKN Desa Penari. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen di YouTube channel Furi Harun serta aktifkan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi dari setiap segmen yang muncul di tayangan kita. Berbicara tentang film KKN Desa Penari, ada 5 kesalahan yang akan kita bahas. Jadi film KKN ini hingga saat ini masih menjadi box office di bioskop-bioskop Indonesia. Dan sejumlah momen horor pun terjadi pada KKN di Desa Penari akibat kesalahan yang dilakukan oleh para tokoh yang ada di film tersebut. Kesalahan pertama yang mereka lakukan adalah memaksa untuk membuat program KKN. Karena awalnya Ayu bersama Ilham meminta kepada kepala desa tetapi ditolak. Namun karena mereka memaksa dan memastikan tidak akan terjadi apa-apa, maka akhirnya program ini ada. Lalu yang kedua adalah melewati tapak tilas. Jadi ada sebuah kawasan di mana manusia tidak boleh melewati tempat tersebut yang di KKN Desa Penari dinamai tapak tilas. Kepala desa sejatinya sudah menjelaskan hal itu kepada mahasiswa saat mereka berkeliling desa. Konon, kawasan itu merupakan kawasan berbahaya dan rumah para lelembut yang tinggal di hutan. Lalu kesalahan ketiga yang mereka buat adalah berbuat terlarang di tempat keramat. Nur sempat memergoki Bima dan Ayu melakukan perbuatan tidak senonoh di tempat yang dikeramatkan oleh warga lokal. Sehingga akhirnya terjadi banyak sekali insiden di anak-anak yang melakukan KKN ini. Kesalahan yang keempat adalah membawa oleh-oleh dari hajatan yang misterius. Jadi, dikisahkan bahwa Wahyu dan Widya sempat kemalaman pulang karena mogok di tengah jalan. Saat itu mereka ditolong oleh seorang bapak tua yang kemudian membawa mereka ke sebuah pesta hajatan. Widya yang sudah curiga memaksa Wahyu untuk segera pergi, namun pemuda itu justru asik menyantap sajian yang ada di sana dan juga mengambil sisanya sebagai oleh-oleh. Kecurigaan Widya pun terbukti saat oleh-oleh yang dibuka Wahyu ternyata adalah kepala monyet. Lalu yang kelima, kesalahan yang mereka buat adalah membuat perjanjian dengan Badara Wuhi. Kesalahan terakhir ini yang paling fatal karena bisa merenggut nyawa para mahasiswa. Hal ini berawal dari Bima dan Ayu yang dipengaruhi oleh Badara Wuhi untuk memberikan 2 benda keramat kepada Widya. Badara Wuhi menjanjikan harapan keduanya bakal segera tercapai. Saat itu, perjanjian yang dibuat juga seolah mendorong keduanya untuk melakukan dosa besar di tempat keramat. Ayu dan Bima pun harus menerima akibatnya. Jiwa mereka akhirnya dimiliki Badara Wuhi sehingga tidak bisa diselamatkan oleh Mbah Buyut. Nah, teman-teman, karena KKN Desa Penari ini banyak sekali menjadi perbincangan masyarakat, terutama sosok Badara Wuhi, lalu sebenarnya siapakah sosok Badara Wuhi itu? Menurut suara.com, Badara Wuhi diceritakan sebagai makhluk halus penunggu Desa Penari. Dia berasal dari pantai selatan dan konon diusir dari kerajaan pantai selatan karena merasuki salah satu penari, yaitu Ratna Nareh di timur Pulau Jawa. Sehari-hari Ratna Nareh adalah pemimpin suatu desa dan murid, seorang kesatria di zaman Raja Kerajaan Kediri, Prabu Erlangga.
Dia bersama dengan 4 murid lain melarikan diri ketika sang guru ditaklukkan oleh Empu Barada. Keempat saudara seperguruannya tersebut melarikan diri akhirnya ke Pulau Bali. Ada juga sebuah pelataran yang digunakan oleh Ratna Nareh dan penduduk desa untuk memuja dewa dan arwah leluhur dengan tarian desa yang baru dibangun tersebut. Hidupnya kini hanya digunakan untuk mempelajari lontar yang dibawanya ketika kabur. Lontar itu sangat istimewa. Nah, jadi kehidupannya mulai terusik ketika dia melakukan perjalanan ke Wonokromo yang saat itu memiliki pemimpin lelaki hidung belang yang pada saat melihat kecantikan Ratna Nareh, sang pemimpin Wonokromo tertarik dan menawarkannya untuk menginap semalam. Tanpa curiga, Ratna Nareh pun menerimanya. Namun pada malam hari ketika dirinya tertidur, pemimpin desa tersebut dan 2 anak buahnya berusaha melakukan perbuatan yang tidak senonoh. Nahas, ketika mereka bertiga kemudian terpental dan mati karena kesaktian yang dimiliki oleh Ratna Nareh. Sayang, setelah Ratna Nareh dan para penduduk musnah, sang penjaga sandang yang merasuki tubuh penari tak mau keluar, sampai akhirnya jasad penari tersebut dihancurkan oleh Ratu Pantai Selatan ya. Dan dengan melucuti beberapa kekuatan dan utusannya tersebut tidak lagi menganggapnya sebagai pengikut. Nah, jadi sejak saat itu, teman-teman, sosok yang merasuki tubuh penari di desa itu mulai berkelana tanpa tujuan dan dia tetap mengenakan atributnya selayaknya pengikut Ratu Pantai Selatan. Itu tadi sekilas cerita tentang Badarawuhi ya. Kali ini Kak Furi hanya menceritakan sedikit ditemani dengan Nyai. Kalau Nyai sendiri ceritanya pasti kalian sudah pernah lihat ya. Ada episode khusus boneka Nyai yang ada di YouTube channelnya Furi Harun. Jadi sudah jelas ini bukan Badarawuhi, hanya merupakan anak asuh. Baik teman-teman, terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak ceritanya. Untuk kalian yang belum nonton mungkin bisa nonton ya. Untuk kalian yang ingin berkomentar silahkan berkomentar. Dan Kak Furi jelaskan sekali lagi bahwasanya kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, mohon maaf atas kesalahannya atau ketidaksetujuannya dengan statement-statement kita. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. See you, bye-bye.